Pemilu 2024 merupakan pertarungan yang menarik. Tapi sangat disayangkan politik identitas masih saja mewarnai perpolitikan Indonesia. Rakyat masih kemungkinan terbelah sangat kuat karena persoalan cebong dan kampret sekarang berubah jadi cebong dan kadrun. Situasi ini pasti tidak mendidik daripada pemilih, tidak mendidik daripada pesta demokrasi sebenarnya. Lebih bagus seorang presiden itu ide gagasan, inovasinya, apa yang dilakukan terhadap bangsa, tidak melihat daripada identitas masing-masing. Dukungan tentunya dari masyarakat itu menjadi penting ketika program-programnya bisa diterima masyarakat. Jadi pemilih yang baik, jadi pemilih yang benar, sesuai dengan apa yang dilihat dari sisi kemampuan maupun apa sih kepentingan Indonesia ke depan. Salah satu faktor penting harusnya kita lihat, pemimpin ke depan itu harus bisa go internasional. Paling enggak punya wawasan internasional cukup tinggi untuk bisa membantu daripada peningkatan daripada ekonomi kita. Di sisi yang lain, rekam jejak daripada saat dia menjabat sebelumnya itu menjadi penting. Apakah dia bagus dalam pekerjaan ataukah dia kurang lebih, itu menjadi dasar sebetulnya buat pemilih. Tapi narasi yang ditimbulkan dari sosial media yang sedang berkembang semakin memperuncing daripada persoalan 2019 yang belum selesai sampai saat ini. Tentunya ini hal yang sangat tidak etis dan tidak elok dan tidak demokratis. Cebong, kampret 2015 cukup tajam, cukup mengganggu jalannya demokrasi. Sekarang muncul lagi cebong dan kadrun. Padahal yang sama-sama kita tahu, harusnya rekam digital atau rekam jejak daripada pemimpin itu bisa dilihat prestasinya. Apa yang dilakukan prestasinya, misalnya seorang Anies bagaimana membangun Jakarta. Apa yang dilihat tentang Ganjar, apa yang dilakukan dengan Jawa Tengahnya. Apa yang dilihat tentang Prabowo, bagaimana dia Kementerian Pertahanan maupun pada saat 2015 seperti apa dia pada saat itu. Itu harusnya menjadi hal pokok dalam menilai capres kita di 2024. Partai pengusung sudah berhitung calon-calon yang diusung, bukan daripada kepentingan apapun harusnya. Partai itu harus juga bisa mendengar aspirasi apa yang dirasakan masyarakat. Jangan nanti di awalnya benturan, korbannya masyarakat, endingnya koalisi, endingnya menteri, endingnya BUMN dibagi. Sangat tidak fair, sangat tidak adil. Yang rugi pasti juga masyarakat. Pemimpin hanya bisa seenak sendiri berbelok, merubah haluan, merubah politik, tapi tidak berpikir apapun apa yang terjadi di masyarakat pada saat pemilu itu terjadi. 2024 merupakan pesta yang benar-benar pesta harusnya, bukan timbul daripada identitas atau narasi-narasi yang ditimbulkan yang tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada ujung tindak lanjut daripada demokrasi itu sendiri. Sangat disayangkan kalau narasi itu selalu timbul dan tidak pernah berhenti. Ini merupakan unsur-unsur yang sangat merugikan demokrasi, yang dilakukan hanya kepentingan-kepentingan pribadi dan golongannya. Kepentingan untuk luasnya untuk masyarakat Indonesia sangat jauh dari kepentingan semua. Karena kebanyakan narasi itu hanya untuk kepentingan orang tertentu atau pemberi modal untuk dia bergerak untuk sebagai pasar. Sangat disayangkan kalau mental nasionalisme yang tidak pernah ada di para pasar karena hanya kepentingan rupiah dan hanya kepentingan sementara, tapi itu dampaknya sangat merugikan daripada pemilih kita, sangat merugikan demokrasi. Politik identitas sangat jauh daripada kekuatan daripada masing-masing capres.
Partai pengusung juga tentunya berharap dengan capres yang dipilih dia akan memperoleh tambahan suara pemilih sehingga partai itu menjadi besar. Hanya partai yang memahami atau mengerti tentang masyarakat, dia akan menjadi partai yang besar. Saya yakin 2024 menjadi pertaruhan partai, pertaruhan kebaikan Indonesia ke depan. Narasi identitas, narasi cebong dan kacun, biarpun mewarnai, tapi saya merasa yakin pasti tidak akan dianggap. Pemilih Indonesia adalah pemilih cerdas, pemilih Indonesia 2024 pasti lebih dinamis, pasti lebih memahami siapa yang dipilih berdasarkan ide, gagasan, atau prestasi yang dia raih selama dia pernah berkecimpung dalam bidang pemerintahan, dalam bidang politik. Tentunya itu menjadi kekuatan daripada pesta demokrasi di 2004. 2024 adalah momen penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, memilih pemimpin yang benar, bukan memilih pemimpin yang punya kepentingan sesaat, apalagi untuk kepentingan pribadi ataupun golongannya. Karena bangsa ini akan menjadi hancur, lebur, dan tidak dihargai dunia kalau kita salah memilih, kalau kekuatan partai mendominasi daripada program-program calon presiden 2024. Bangsa ini akan menjadi besar kalau semua berpikir tentang kebangsaan, berpikir tentang Indonesia Raya. Saya yakin politik identitas pasti akan kalah dengan sendirinya dengan kekuatan daripada pemilih untuk memilih yang sejujur-jujurnya, seadil-adilnya. Apalagi kalau KPU, Bawaslu bekerja dengan profesional, maka akan diharapkan pemilu jujur dan adil, terbuka dan transparan itu akan dicapai. Karena pemilu 2024 adalah pertaruhan bangsa ini menjadi bangsa yang besar atau bangsa yang tertinggal dari negara lain, dilihat daripada situasi hari ini yang sangat-sangat banyak kita dirugikan oleh kejadian-kejadian yang tata kelolaan pemerintahan, tata kelola negaraan kita menjadi sangat jauh dari diharapkan daripada para founding father kita yang berharap Indonesia di usia 77 tahun semakin besar demokrasinya, semakin bahagia masyarakatnya, semakin maju ekonominya. Hanya lewat pemilu 2024 saya yakin kita akan menjadi besar, kita akan menjadi kuat kalau kita menggunakan politik identitas. Pilih pemimpin yang punya rekam jejak profesional dalam kerjanya, sukses dalam membangun daerahnya, baik secara pemerintahan maupun di organisasi apapun. Terima kasih.